Season 2 bab ke-14. Perlahan Erlan menyibak kain berwarna hitam yang membalut wajah Amira hingga memperlihatkan sebagian wajahnya. Hidung mancung dan bibir merah muda itu berhasil membuat Erlan penasaran untuk melihat wajahnya secara keseluruhan. Tangan itu refleks melepas kain cadar saat kelopak mata Amira mengerjap perlahan. Erlan yang semula membungkukkan badan itu langsung berdiri tegak di hadapannya. Lain kali jangan tunggu aku apalagi sampai tidur di bawah. Kita bukan pasangan suami istri yang sebenarnya. Jadi jangan berlebihan. Ucap Erlan saat Amira telah terbangun. Maaf, Mas. Saya hanya khawatir karena sudah larut malam. Aku sudah biasa pulang di jam seperti ini. Erlan masih menunjukkan sikap yang sama. Baru saja akan beranjak menuju lemari untuk mengganti pakaian. Sudah terdengar suara keroncongan yang berasal dari perut Amira. Sembari menahan kesal, Erlan melangkah keluar kamar. Berjalan cepat menuju dapur dan membuka meja makan. Lauk yang ada di sana ia hangatkan lebih dulu. Setidaknya ia tak ingin berhutang apapun kepada Amira. Tadi, Umi sempat berkata bahwa Amira sama sekali belum makan karena menunggunya. Sehingga ia harus membayarnya dengan mengambilkan makanan. Tumben malam-malam kamu di dapur. Sapaan Abi mengalihkan perhatian Erlan. Lagi hangatin makanan buat Amira. Abi. Tadi, kata Umi Amira belum makan karena menunggu aku. Kedua alis tebal Abi Darn berkerut mendengar jawaban Erlan. Namun, detik kemudian ia mengulas senyum. Alhamdulillah. Ucapnya dalam hati. Tadi Amira memang menolak makan malam karena katanya mau menunggu kamu. Ya sudah kalau begitu, Abi mau istirahat dulu. Iya, Abi. Ketika Abi Darn sudah beranjak menuju kamar, Erlan mengambil sepiring nasi hangat dan meletakkan pada nampan bersama lauk yang telah ia hangatkan. Makan dulu. Kamu pasti lapar. Erlan meletakkan nampang berisi makanan ke meja. Amira yang masih duduk di sofa itu sedikit terkejut dengan perlakuan suaminya. Jangan salah paham. Ini bukan perhatian. Aku hanya tidak mau berhutang apapun ke kamu. Tadi, Umi bilang kamu belum makan. Jadi aku ambilkan makanan buat kamu. Makasih, Mas. Erlan tak menyahut. Ia beranjak menuju lemari. Namun langkahnya terhenti saat melihat sepasang piyama miliknya yang sudah disiapkan oleh Amira. Ia menoleh sejenak dan melihat istrinya hendak membuka cadar. Namun kemudian ia memilih masuk ke kamar mandi, walaupun rasanya benar-benar ingin tahu seperti apa wajah wanita itu secara keseluruhan. Tak dapat dipungkiri, separuh wajah yang ia lihat tadi benar-benar indah. Alisnya, matanya, hidung dan bibir. Tidak heran jika Umi dan Fanya begitu memuji kecantikannya. Memang kenapa kalau dia cantik? Di dunia ini banyak wanita cantik. Gumamnya di bawah guyuran air. Dalam hitungan menit, Erlan sudah keluar dari kamar mandi dengan pinggang terlilit handuk. Ia tak mendapati Amira di kamar. Sepertinya sedang membawa piring bekas makan ke dapur. Setelah mengenakan pakaian, ia membaringkan tubuhnya pada tempat tidur dengan pikiran melayang. Kamu akan berdosa untuk air mata yang dijatuhkan istrimu. Akan berdosa setiap kali menyakiti hatinya. Pada saat kamu mengucapkan ijab atas namanya, mulai saat itu juga tanggung jawab atas dirinya sudah jatuh ke kamu secara keseluruhan. Menjaga, membimbing dan memberikan kasih sayang adalah isi perjanjianmu dengan Allah yang disaksikan para malaikat dan manusia. Dan kamu akan dimintai pertanggungjawaban untuk semua itu. Andai Amira adalah adik perempuan kami, sudah habis kamu. Entah mengapa ucapan Boy dan Raffi terus terngiang di telinga. Erlan menutup kepala dengan bantal. Rumah keluarga Darmawan. Aileen sedang memijat kaki suaminya selepas menjalankan syalat subuh. Sejak kemarin Alfian merasa gelisah dan tidak dapat tidur dengan nyenyak. Mikirin apa sih, Mas? Tanya wanita itu. Enggak apa-apa, sayang. Dari tadi melamun terus. Ia menatap wajah suaminya yang terlihat kusut. Tidak tahu kenapa aku terus kepikiran Erlan dan Amira. Apa itu yang membuat kamu gelisah? Sepertinya begitu. Aku hanya berharap Erlan menyadari kesalahannya dan bisa memperlakukan Amira dengan baik. Aku tidak bisa bayangkan seandainya orang tua Amira tahu anaknya diperlakukan seperti itu. Mereka pasti akan sangat sedih dan kecewa. Aku yakin Erlan hanya butuh waktu. Dia tumbuh dalam lingkungan yang baik dan paham agama. Lagi pula,
Erlan punya kekasih saat orang tuanya memaksa dia menikahi wanita lain. Itu juga pasti tidak mudah bagi Erlan. Kamu membelah seorang suami yang selingkuh? Bukan membelah, hanya menempatkan diri dalam posisinya dia. Walaupun aku juga merasa sakit mendengar nasib Amira. Aileen menarik napas. Erlan sudah kita anggap anak sendiri. Dia juga tumbuh bersama kita. Tapi aku tidak suka kelakuannya sekarang. Andai aku papanya Amira, aku pasti sudah memisahkan mereka. Ya Allah, aku egois sekali. Sore harinya, setelah berpamitan kepada Abi, Opa dan Umi, Erlan membawa Amira menuju rumah peninggalan orang tuanya. Meskipun Umi dan Abi merasa berat melepas Amira untuk tinggal berdua saja dengan Erlan, namun mereka berharap dengan cara seperti ini bisa lebih mendewasakan dan mendekatkan keduanya. Sepanjang jalan tidak ada pembicaraan antara Erlan dan Amira. Keduanya larut dalam pikiran masing-masing. Hingga mobil yang dikemudikan Erlan itu berhenti di depan sebuah gerbang. Amira terpukau saat memasuki halaman. Rumah itu memang tidak semewah hunian Abi Darren dan Umi Melati, namun tampak nyaman dan bersih. Meskipun lama kosong, tetapi sangat terawat. Bahkan tidak terlihat debu sedikit pun saat Amira memasuki rumah. Kita hanya tinggal berdua di rumah ini. Kamarku di atas dan kamarmu yang di sana. Erlan menunjuk sebuah kamar tak jauh dari tempat mereka berdiri. Amira terdiam menatap pintu kamarnya. Erlan benar-benar sedang membangun benteng pembatas di antara mereka dengan menempati kamar terpisah. Oh ya, jangan sampai Abi atau Umi tahu kalau kita tidur di kamar yang terpisah. Baik, Mas. Saya paham. Satu lagi, jangan pernah ikut campur dengan urusanku. Sebaliknya, aku juga tidak akan ikut campur urusanmu. Hati Amira serasa mencelos mendengar kalimat dingin itu. Namun, ia tak banyak bicara ataupun menuntut sesuatu. Ketika Erlan beranjak menuju kamarnya, Amira mendorong kopernya menuju sebuah kamar. Pandangannya berkeliling sejenak. Kamar itu cukup nyaman. Ada beberapa foto lama yang menghiasi dinding. Hingga pada saat Amira mendapati sebuah foto berbingkai kayu yang membuatnya terpaku. Apa ini foto Mas Erlan semasa kecil? Kenapa aku merasa tidak asing dengan wajah ini? Amira masih larut dalam pikirannya sendiri saat terdengar suara bel berbunyi. Wanita itu segera keluar kamar dan menuju pintu depan. Pada saat yang sama Erlan juga sedang menuruni tangga. Senyum ramah seorang wanita pun menjadi sambutan pertama saat Amira membuka pintu. Fanya berdiri di sana dengan rok pendek dan kemeja tanpa lengan yang mengekspose kulit indahnya. Sore Amira. Maaf ganggu kalian. Aku kesini mau balikin jasnya Erlan yang semalam aku pinjam.